Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para penonton YouTube yang budiman. Kembali bersama Cikgu Arjun Channel di sini pada program pembelajaran jarak jauh yang masih kita laksanakan karena kelihatannya pandemi virus Corona COVID-19 masih merajalela di daerah kita. Sehingga program pembelajaran jarak jauh masih kita laksanakan dan nantinya akan berganti bisa dengan luring ya, belajar di sekolah dalam waktu singkat, kemudian kembali lagi dalam daring, dalam jaringan atau PJJ. Artinya pembelajaran kita nanti dalam istilahnya adalah blended, bisa luring kemudian daring ya. Nantinya dengan dua metode kita melaksanakan pembelajaran. Yang jelas anak-anak dan siswa sekalian dapat mengikuti proses pembelajaran dan tidak ketinggalan materi pembelajaran. Para penonton, siswa-siswi sekalian tingkat SMA yang berbahagia, sebelum kita memasuki materi pada semester genap ini, saya sarankan marilah kita patuhi protokol kesehatan. Kalau kita keluar dari rumah, ikuti saran 3M ya, pakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa juga kita mandi ya setelah keluar dari rumah, kemudian kembali ke rumah supaya nanti epidemi yang melanda daerah kita ini cepat berlalu dan kita dapat bersama-sama kembali ke sekolah dalam keadaan aman, nyaman kita belajar. Ikutilah nasihat dari orang tua kita, nasihat dari pemerintah kita, pemerintah daerah kita, agar mematuhi protokol kesehatan. Jangan berkumpul dengan banyak-banyak teman, atau untuk saat ini ya, untuk saat ini jangan berkumpul dengan teman di luar rumah dengan banyak teman. Baik, para penonton dan para siswa-siswi, ini khusus pada pelajaran hari ini untuk kelas 10 semester genap ini, kelas 10. Bab pertamanya dimulai dengan pembelajaran fungsi. Kita ingatkan kembali para siswa sekalian yang sekarang sudah kelas 10 di SMP kemarin telah mempelajari mengenai relasi ya, relasi dan fungsi. Apa itu relasi, apa itu fungsi, dan apa notasinya. Kembali kita ingatkan sekarang. Apa itu relasi? Apa itu fungsi? Ya, dia ada dua istilah yang berbeda. Ya, nanti ada juga persamaannya. Ya, berbeda tapi juga ada persamaannya. Keduanya sama-sama menunjukkan hubungan antara dua buah himpunan. Berarti ini adalah dua himpunan yang saling berhubungan. Sekarang kita lihat, apa itu relasi? Relasi ini sama juga dengan hubungan biasa, ya, hubungan antara dua himpunan biasa. Asal terjadi dia hubungan antara himpunan A, misalnya dua himpunan itu himpunan A dan B, atau asal terjadi dia hubungan, apapun hubungan, bisa dia faktor dari, kelipatan dari A dan B, dari A ke B, B ke A, maka itu disebut dengan relasi. Namanya relasi, perkawanan, ya, berkawan. Fungsi ini lebih mengerucut lagi pengertiannya, artinya syaratnya lebih banyak lagi dibanding dengan relasi. Jadi fungsi itu juga disebut relasi, tapi relasi tidak bisa disebut dengan fungsi.
atau tidak bisa dikatakan sebagai fungsi. Tapi fungsi pasti dia adalah relasi. Karena fungsi ini juga menghubungkan dua himpunan, cuma syaratnya lebih ketat lagi. Bagaimana menyatakan fungsi? Cara menyatakan fungsi atau relasi atau fungsi. Ada 3 cara untuk menyatakan relasi atau fungsi yang telah kita pelajari di SMP. Pertama dengan diagram panah. Ya. Diagram panah. Kedua dengan grafik. Koordinat Kartesius. Ketiga dengan himpunan berpasangan. Himpunan berpasangan. Yang mana itu diagram panah? Ya. Kita lihat satu persatu diagram panah. Tadi dikatakan relasi itu adalah hubungan antara dua himpunan. Berarti A dan B. Hubungan antara dua himpunan. Syarat terjadi relasi atau fungsi itu himpunan A atau kedua himpunan itu tidak boleh himpunan kosong. Artinya kedua himpunan itu memiliki anggotanya. Misalnya himpunan A-nya 1, 2, 3. Himpunan B-nya 1, 2, 3. Ini kedua himpunannya memiliki anggota. Ya, memiliki anggota. Nanti kita buat hubungan A dan B-nya. Asal terjadi dua hubungan atau terjadi hubungan berarti dia disebut dengan relasi. Bagaimana dengan misalnya ini dengan menggunakan diagram panah? Diagram panah itu seperti ini. Nah, ya. Ini himpunan A, himpunan pertama, ini himpunan B atau himpunan kedua. Ini anggotanya 1, 2, 3. Ini juga 1 titik N depan. 2, 3. Ini. Sekarang kita perhatikan hubungan atau relasi antara dua himpunan ini. Ini himpunan A, ini ya, 1, 2, 3. Ini himpunan B juga 1, 2, 3 anggotanya. Kita buat dia relasinya adalah faktor dari, ya. Himpunan A faktor dari himpunan B. Kita lihat pasangkan. 1 faktor dari 1. Faktor itu artinya apa? Pembagi, ya, pembagi, ya. 1 pembagi 1, 1 juga pembagi dari 2, 1 juga pembagi dari 3. 2 hanya pembagi dari 2, 3 pembagi dari 3. Ini namanya relasi. Ya, hubungannya adalah faktor dari tadi. Ya. Ini dia. Sudah terpasang. Tanda panah itu menyatakan faktor dari. Ya, jadi pada diagram panah, tanda panah menyatakan relasinya. Ya. Berarti relasinya di sini adalah faktor dari 1, faktor dari 1, 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 3, 2 faktor dari 2, 3 faktor dari 3. Ini dia dengan himpunan dengan diagram panah. Kemudian kedua dengan
grafik koordinat kartesius. Nah, kita buat yang ini saja juga. Ini koordinat kartesius. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti di sini bukan X lagi, ini A, ini B. Berarti sumbu X-nya adalah anggota dari A, sumbu Y-nya anggota dari B. Berarti anggotaannya 1, 2, 3. Anggota B-nya juga 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita buat hubungannya faktor dari tadi. 1 faktor dari 1, berarti buat titik di sini. 1 faktor dari 1, 1 faktor dari 2. Nah, kita sejajarkan dengan sumbu X, dan dia kalau ke atas sejajarkan dengan sumbu Y. 1 faktor dari 3. Nih. Kemudian 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 2 sejajarkan dengan sumbu Y, sejajarkan dengan sumbu X. 3 faktor dari 3. Ini dia ya. Nah, inilah namanya grafik koordinat kartesius. Berarti pada grafik koordinat kartesius, tanda titik besar ini atau yang disebut dengan nokta, inilah yang menyatakan relasinya. Berarti 1 faktor dari 1, 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 3, dan seterusnya. Di tanda titik ini atau nokta ini menyatakan relasi. Beda yang ini tadi, tanda panahnya yang menyatakan relasi. Yang ketiga dengan pasangan, himpunan pasangan. Himpunan pasangan berurutan ya. Himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Bagaimana cara menulis himpunan pasangan berurutan? Himpunan itu lambangnya seperti ini ya, kurung kurawal. Ya. Kita buat ini P. Ya, hasil ini adalah P. Himpun pasangan, berarti pasangan ada dua anggota dalam, berarti 1 dengan 1 kawannya, 1 dengan 2, 1 dan 3, 2 pasangannya, 3 dengan 3 pasangannya. Nah, dia berpasangan. Tutup lagi dengan tanda kurung kawal. Inilah himpunan pasangan berurutan dari relasi ini. Berarti pada himpunan pasangan berurutan, tanda koma ini yang menyatakan relasi. Ya, lihat. 1 faktor dari 1, 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 3, 2 faktor dari 2, 3 faktor dari 3. Jadi tanda koma menyatakan relasinya. Inilah cara menyatakan relasi ataupun sama dengan fungsi. Ya, bedanya nanti pada fungsi tentu adalah syaratnya lebih ketat lagi. Ya, karena fungsi itu disebut juga dengan relasi, tapi relasi belum tentu dia adalah fungsi. Nah, sekarang kita lanjutkan yang manakah fungsi itu sendiri. Ya, syarat fungsi pertama, terdapat 2 himpunan yang bukan himpunan kosong.
Nah, ini namanya himpunan kosong ya. Kedua, setiap anggota himpunan pertama dipasangkan tepat dengan satu saja dipasangkan dengan satu saja ke himpunan B, himpunan kedua, himpunan B. Ketiga, setiap himpunan pertama habis dipasangkan atau punya pasangan. Jadi ini aja syarat ya dari fungsi. Kalau kita melihat dengan merujuk dengan menggunakan diagram panah seperti ini, contoh ya, diagram panahnya. Ini himpunan pertama A, himpunan kedua B. Ini kita gambarkan dengan titik saja ya anggotanya. Pasangannya di sini. Ini disebut dengan fungsi. Ya, kita belum menyatakan apa fungsi dari A ke B. Yang jelas, yang pertama sudah terpenuhi. Ada dua himpunan yang bukan himpunan kosong, artinya ada anggota. Walaupun kita buat titik di sini, tetap dia anggota. B juga titik, ya. Kemudian setiap anggota himpunan pertama, ya, himpunan pertama itu biasa disebut dengan domain, ya. Ya, ini domain daerah asal. Domain atau daerah asal. Sedangkan himpunan B disebut dengan kodomain. Jadi kita terlupa daerah kawan. Nah, ini kawan. Ya. Kodomain ada kawan, domain daerah asal. Sedangkan daerah yang ditunjuk oleh panah, ya, yang merupakan anggota dari himpunan B, itu disebut dengan rank. Nanti kita lihat. Ini disebut dengan fungsi. Dan kita buat contoh lagi. Perhatikan baik-baik. Kita buat anggota A-nya 4 buah, anggota B-nya 3. Sebetulnya sudah kalian pelajari di tingkat SMP. Kita mengulang kembali. Ini juga disebut dengan fungsi, ya, karena memenuhi ketiga syarat ini. Anggota A-nya ada 4 anggotanya, anggota B-nya ada 3, 1, 2, 3, ya, semuanya berpasangan, ada pasangannya, ya. Kemudian setiap anggota himpunan habis dipasangkan, ya, setiap anggota himpunan pertama daerah asal dipasangkan satu saja ke himpunan kedua. Nggak ada 2 ya. Ya. Ini
titik yang pertama pasangan 1, titik kedua juga 1 keluar, ya, titik ketiga juga 1, titik keempat juga 1. Jadi 1 saja. Ya. Ini juga disebut dengan fungsi. Beda kalau cabangnya kalau di sini, kalau seperti ini ada misalnya anggotanya 3. Beda kalau seperti ini. Ini bukan fungsi lagi namanya. Ini namanya relasi. Ya, relasi biasa. Kenapa? Karena ada syarat yang dilanggar. Karena anggota dari himpunan daerah pertama yang disebut dengan domain atau daerah asal, ada yang keluarnya 2, bercabang. Dia tidak boleh bercabang. Jadi setiap anggota daerah asal tidak boleh keluar, tidak boleh dipasangkan bercabang. Ini bercabang ini. Berarti bukan disebut fungsi, tapi hanya disebut relasi saja. Ya. Ini bukan fungsi. Ya, ini bercabang 2. Beda dengan tadi. Ya. Nah, berarti ini bukan fungsi, relasi saja. Beda dengan tadi ya. Walaupun ini ke sini arahnya. Yang kita lihat adalah di daerah A. Daerah dari mana panah itu keluar. Kan 1 cuma keluar dari titik ini. Ini juga 1. Beda kalau kita melihat dari B. Kalau B ya masuk dari A, masuk dari hanya 2. Dan kita lihat dari anggota daerah asalnya, keluarnya 1-1. Kemudian kalau misalnya ada daerah asalnya ini yang tidak ada pasangannya seperti ini, walaupun ini tidak ada ya, ada anggotanya di sini, tapi pasangan di sini tidak ada. Ini juga bukan fungsi, tapi juga hanya disebut relasi. Ya, ini bukan fungsi, tapi hanya relasi saja. Ya, jadi kalau relasi itu mudah saja, asal ada berpasangan. Walaupun ada yang kosong pasangan di domainnya, tetap dia disebut dengan fungsi. Beda kalau daerah sini. Nah, beda dengan ini. Ini juga disebut dengan fungsi. Karena yang tidak berpasangan itu hanya anggota himpunan kedua, tapi himpunan domainnya tetap ada pasangannya, keluar 1-1. Ya. Jadi kita melihatnya di daerah himpunan A atau domain, daerah asal. Dari mana keluar arah panahnya, ya, dari mana keluar panahnya, itu yang kita lihat. Kalau ada kosong di daerah A, berarti dia bukan fungsi. Kalau ada daerah A keluarnya bercabang, berarti dia bukan fungsi. Jangan dilihat di daerah B. Walaupun di sini tidak ada pasangannya, titik ini, dia tetap disebut dengan fungsi. Ya. Ini masih fungsi. Ini adalah gambaran. Kalau kita melihat membuatnya dengan koordinat kartesius sama dengan yang tadi, relasi tadi, ya. Cuma kita mengganti angka-angka saja, ya. Kemudian kita lihat apa notasi dari fungsi. Notasi dari fungsi. Di SMP telah kalian pelajari bahwa fungsi itu sama artinya dengan pemetaan, ya. Memetakan suatu daerah asal ke kodomain atau daerah kawan, ya, dengan syarat tertentu, ya. Berarti notasi fungsi adalah fungsi f. Ini notasinya. F memetakan X ke Y. Ini bacanya F memetakan, fungsi F memetakan X ke Y. Atau biasa ditulis dengan rumus ya. Fx sama dengan
Y. Ini yang biasa dipakai. Ya. Berarti Y ini adalah hasil dari fungsi X. Ya. Ya. Fx sama dengan Y. Berarti Y ini adalah setelah kita masukkan nilai X daerah asal. X ini daerah asal ya. X daerah asal, Y ini daerah kawan. Kalau pada fungsi bisa jadi Y-nya ini disebut dengan daerah hasil nanti atau rank. Ya. Seperti tadi. Misalnya ini tadi ya. Kita lihat kembali diagram panah tadi. Ini disebut fungsi, ya, karena memenuhi kriteria tadi. Ini kan fungsi tadi, seperti tadi. Semua daerah asalnya ada pasangan, keluarnya satu-satu. Setiap anggotanya satu keluar satu-satu. Walaupun di B ini ada yang tidak ada pasangannya, tak masalah, kecuali di sini tidak ada pasangan. Nanti kita lihat ada anggota B yang tidak ada pasangan. Ranknya yang mana atau domainnya yang mana? Domainnya atau daerah asal itu adalah himpunan A. Anggotanya adalah 1, 2, 3. Sedangkan kodomain adalah anggota dari B, juga 1, 2, 3. Kemudian ada rank atau daerah hasil namanya. Tersebut di sini R. Itu adalah daerah yang dituju panah. Anggota yang dituju panah. Nah, 1, 2. Inilah rank. Jadi bedakan. Rank itu anggota bagian dari B. Ya, 1, 2 ini kan anggota dari B. B-nya 1, 2, 3, cuma 3-nya tidak ditunjuk. Berarti ranknya ada 1, 2. Ini bedanya. Jadi bisa jadi nanti Y-nya ini, X-nya ini daerah asal, Y ini daerah hasil, daerah kawan. Bisa jadi nanti Y ini adalah ranknya. Ya, karena semuanya ditunjuk. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai sekian pembelajaran kita. Karena masih banyak lagi nanti ke belakangnya. Materi yang akan kita sampaikan mengenai fungsi ini. Jadi untuk siswa-siswi yang belum memahami apa itu relasi atau fungsi, bisa kembali membuka buku yang telah kalian pelajari sebelumnya. Jadi jangan lupa 3M tadi, keluar rumah jangan lupa pakai masker, cuci tangan di mana tempat, kemudian mandi setelah pulangnya, ya. Jaga terus. Mudah-mudahan kita aman dari COVID-19 dan mudah-mudahan juga COVID-19 cepat berakhir dari negara kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.